menghormati program pemilihan umum dari negara Indonesia, para saudara-saudara Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, yaitu saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan maslahatnya kita semua sebagai hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertempat tinggal di kota suci Madinah. Ketahuilah bahwa kota suci Madinah ini mempunyai nama 94 nama. Disebutkan di salah satu kitab sejarah 94 nama. Sementara kota Mekah itu punya nama sekitar 30. Nama-nama kota Madinah ini 3 kali lipat jumlahnya lebih banyak daripada kota Mekah. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan dan serta kemuliaan sebuah kota apabila kota itu mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Sudah maklum semua, diantaranya adalah Al-Madinatul Munawwarah, Darul Hijrah, Darul Iman, Darul Taqwa, Sayyidatul Buldan, Al-Mahrusah, Thayyibah, Tabah, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali nama kota Madinah ini yang kita tinggal di dalamnya. Kita beragam berada di kota Madinah ini. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan sudah ada yang 20 tahun. Alhamdulillah saya sendiri kira-kira di Madinah sekitar 16 tahun ya. Alhamdulillah diterima menjadi tetangga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi tetangga Rasulullah yang baik, tetangga Rasulullah yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, saudara-saudara. Kita berbanyak kawan-kawan yang bekerja di luar negeri, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat tanah suci, Al-Hammam, Al-Khabar, Al-Taif, Al-Ahsa, dan lain-lain. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di kota tercinta, yang mana kota ini disebut-sebut di dalam beberapa riwayat hadis adalah Atharul Biqa. Apa artinya Atharul Biqa? Adalah kota yang paling suci di permukaan bumi. Kenapa demikian? Kenapa kota ini kok sampai disebut dengan Atharul Biqa? Karena di dalamnya dapat makhluk yang paling suci, Nabi yang paling suci, Rasul yang paling suci, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berada di dalamnya, di mana orang-orang yang sebenarnya berada di dalam kota Madinah ini adalah khiyarun min khiyar, pilihan sebenarnya. Tinggal kembali kepada kita masing-masing, apakah kita mau disebut orang umat Rasulullah pilihan atau tidak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak umat Islam dari berbagai penjuru dunia dengan datang ke kota ini, baik haji ataupun umrah ataupun ziarah, dengan mengorbankan biaya yang tidak sedikit, ingin datang ke kota ini untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Kita punya kesempatan yang sangat besar, walaupun tidak bisa tiap hari ataupun tiap minggu, setidak-tidaknya kita tiap bulan jangan sampai ketinggalan untuk lewat dan mengucapkan salam di depan makam Rasulullah SAW. Kenapa? Coba mari kita renungkan pesan Rasulullah, daunnya Gusti Kanjeng Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Ziyaratul Mustafa, Rasulullah SAW bersabda, "Man zarani ba'da wafati
faka'annama zarani fi hayati wa man zarani kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Artinya ini sabda Rasulullah, artinya siapa-siapa yang berziarah kepadaku di saat aku nanti wafat, sama maknanya dia berziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Artinya sama, nilainya sama. Wa man zarani, barang siapa yang datang ziarah kepadaku, kata Rasulullah, janji Nabi dua, untuk besok hari kiamat, lahu, untuknya yang berziarah, syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Pertama, besok saya akan menjadi saksi, dan yang kedua, saya menjadi pemberi syafaat kepada orang tersebut. Kira-kira saudara-saudara ziarah kepada Rasulullah bisa tiap hari Jumat atau satu bulan sekali? Nah, tinggal kita mencari masa atau waktu yang sesuai, karena kesempatan besar orang yang betul-betul mendapat nadrah dari Rasulullah, mendapat pandangan dan perhatian dari baginda Nabi. Karena setiap umatnya yang datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam, berziarah kepada Rasulullah, Rasulullah mengetahui. Kenapa? Apa buktinya? Apa buktinya saya membicara demikian? Coba kita lihat di dalam hadis yang lain. Nabi bersabda, "Akfiru minas sholati alayya." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tu'radu alayya. Karena selawat kalian, kata Nabi, dihaturkan kepadaku. Di saat Nabi bersabda demikian, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik wa qad balita wa fi riwayatin wa qad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana baginda Nabi bisa menjawab salam kami kalau Rasulullah sudah wafat, sudah di bawah tanah, sudah di alam barzakh? Nabi menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya wa fi riwayatin wasyuhada." Sesungguhnya, kata Rasulullah, Allah mengharamkan kepada bumi, tanah, memakan jasad-jasad para nabi, wasyuhada, dan para syuhada. Nah, Rasulullah sebutkan para nabi. Bagaimana dengan pimpinan para nabi? Baginda Nabi SAW, maknanya jasad Rasulullah masih utuh, dan setiap umatnya yang datang ke depan Rasulullah mengucapkan salam, Nabi perhatikan, mengetahui. Dalam riwayat lain yang diceritakan, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud." Tidaklah seorang muslim yang datang menyampaikan salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku dapat menjawab salam tersebut. Coba mari kita renungkan bersama-sama, mumpung masih diberi kesempatan di Madinah. Mari kita tampakkan wajah kita kepada baginda Nabi, kenalkan diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, setiap orang Islam, kata Nabi, yang datang ziarah kepadaku, Allah mengembalikan lagi ruhku ke dalam jasadku sehingga aku dapat menjawab salam. Saya sekarang mau tanya kepada saudara-saudara, kira-kira di permukaan bumi ini umat Islam dari berbagai penjuru dunia tidak pernah henti-henti membaca salawat kepada Rasulullah. Tidak pernah henti-henti. Setiap sholat kita diwajibkan baca salawat kepada baginda Nabi SAW. Maknanya sebenarnya kita sholat itu berziarah kepada Rasulullah. Kita sholat mengetahui betapa mulianya baginda Nabi SAW. Di waktu kapan? Di waktu kita mengucapkan baca tasyahud, tasyahudul awal dan tasyahudul akhir. Coba kita ingat kita bacaan itu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba kalimat ini kita ucapkan setiap sholat. Apakah, nah pertanyaannya ini, kita merasa
di saat kita membaca tasyahud, ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, apakah kita merasa bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, dan kita dijadikan umat yang paling mulia disebabkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba bayangkan besok di hari kiamat, umat-umat yang terdahulu, umat-umat lain diharamkan oleh Allah masuk surga, kecuali umat Nabi Muhammad masuk dulu. Ini disebabkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat besar sekali. Sayyidina Bilal, kenal ya Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal kenal? Kenal tapi tidak tahu. Tidak tahu. Kalau nggak kenal Bilal berarti nggak Jumatan. Kenal dari sejarahnya. Karena setiap kita Jumatan pasti ada yang bertugas sebagai Bilal. Jadi pengazan. Sayyidina Bilal ini seorang hamba, seorang budak berkulit hitam, asalnya dari Habasyah.